Zaman sekarang, lampu nggak sekedar berguna sebagai benda penerang. Di rumah modern, lampu juga bisa mempercantik dekorasi. Kayak lampu nanolift ini nih. Nanolift menggunakan LED, berbeda dengan lampu pijar biasa. Lampu LED lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Lampu LED berdaya 12 watt. Cahayanya setara dengan lampu 100 watt. Terangnya sama, tapi tagihan listrik jadi lebih hemat kan? Lampu LED juga nggak menghasilkan panas, jadi aman deh. Nah, di zaman sekarang, teknologi LED semakin banyak digunakan. Penggunaan lampu LED untuk dekorasi bisa kita lihat di lampu bernama Aurora. Lampu ini terinspirasi dari fenomena aurora di Kutub Utara. Ada 60 juta warna yang menghiasi lampu aurora ini. Warna pun bisa berubah-ubah sesuai keinginan, dan kita juga bisa desain sendiri bentuk cahayanya. Kita juga bisa atur cahayanya lewat aplikasi telepon pintar. Kalau kita nyalakan musik, kerlap-kerlip lampu ini bisa mengikuti iramanya loh. Unyil masih punya banyak info nih untuk membuat rumah tampak modern dan cantik. Selengkapnya di episode Home Awesome hari ini. Yuk kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Unyil mau kenalin nih konsep rumah mini ramah lingkungan. Namanya Micro House. Karena konsep rumahnya hemat energi, jadi kita bakal diajak untuk menghentikan kebiasaan yang bikin boros. Konsep rumah mikro mencerminkan zero waste sustainable housing. Rumah hemat lahan ini terdiri dari 2 lantai dan gak banyak ruang. Begitu naik ke atas, langsung tempat tidur dengan jendela besar yang mengarah pemandangan estetik. Struktur bangunan rumah mikro ini menggunakan bahan daur ulang yang berasal dari styrofoam. Pisau tajam di dalam membuat styrofoam jadi butiran kecil. Hasil cacahan akan ditampung dalam tabung besar ini. Selain pakai limbah styrofoam, butuh juga bahan styrofoam baru yang terbuat dari biji plastik jenis polistirin. Styrofoam siap dicetak dalam mesin blocking dengan suhu 120 derajat Celcius. Hasilnya, styrofoam menjadi padat dan berbentuk balok kayak gini. Nah, supaya lebih kuat menopang bangunan, tambahkan juga besi baja dan lapisi styrofoam dengan bahan pelapis khusus. Struktur bangunan dari bahan styrofoam ini sudah diuji menggunakan simulator gempa bumi. Hasilnya, struktur bangunan tetap kokoh. Soal pencahayaan di siang hari bisa kita dapat dari jendela besar ini nih. Gak perlu menyalakan lampu saat siang hari deh. Soal sampah, gak perlu khawatir. Pengolahan sampah organik bisa menggunakan komposter nih. Teman-teman bisa memanfaatkan ember bekas sebagai wadah juga. Caranya, tinggal masukkan sampah organik seperti daun-daun kering. Lalu tutup rapat komposter. Diamkan proses pengomposan sekitar 2 minggu. Setelah jadi kompos cair, bisa langsung digunakan deh. Sesuai konsep micro house, ukuran rumahnya boleh mini, tapi tetap membuka ruang hijau di sekitar rumah. Rumah mikro dengan konsep seperti ini memang masih berbentuk purwarupa, tapi kedepannya akan ada pengembangan lebih lanjut. Wah, ukuran rumah mini kayak gini, perabotnya harus disesuaikan juga dong. Misalnya menggunakan perabot minimalis, tapi multifungsi. Dengan furniture modern, ruangan berukuran sempit bisa tetap tampak rapi. Ada tempat tidur yang dilengkapi laci penyimpanan. Ada juga meja rias serbaguna yang bisa dirakit sesuai kebutuhan. Jenis kayu yang digunakan adalah MDF dan mahoni. Kayu MDF merupakan material dari serpian kayu yang dipadatkan. Kalau dibandingkan dengan kayu utuh atau plywood, ada beberapa kelebihan dari bahan MDF. Teksturnya lebih rata dan halus, tidak mudah rusak, kedap suara, mudah dibentuk, dan yang pasti lebih kuat. Pabrik MDF terbesar dan terbaik di dunia ada di Turki loh. MDF bisa menggunakan jenis kayu apapun, seperti pinus, poplar, dan masih banyak lagi. Balok-balok kayu harus dikupas kulitnya, karena yang dipakai hanya bagian kayunya saja.
balok-balok akan langsung dirajang sampai jadi serpihan kayu. Serpihan dibawa ke tangki perebusan untuk membuat chip kayu lebih lunak dan mudah dihancurkan. Bubur kayu yang sudah ada di tangki penampungan dicampur deh dengan wax dan lem resin agar kayu menjadi padat dan kuat. Ini dia MDF yang sudah dicetak menjadi lembaran. Proses selanjutnya adalah laminasi. Lembaran MDF dilapisi dengan lembaran kertas bermotif. Ini dia hasilnya, seperti kayu alami kan? MDF yang baru keluar dari mesin masih harus didiamkan di ruang penyimpanan sampai lapisan melamin mengering dan siap dikemas. Bahan MDF sering digunakan sebagai bahan pembuatan furniture modern, seperti pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur ini. Di Indonesia, perabot berkonsep minimalis mulai dikenal pada tahun 90-an. Gaya minimalis terinspirasi dari tren yang sudah populer di Amerika dan Eropa. Berbeda dengan furniture bergaya klasik yang terkesan berat dan kuno, perabot minimalis lebih digemari di masa sekarang, terutama anak-anak muda, karena desainnya lebih simpel. Liburan gini biar ada kerjaan, mending bangun pos ronda biar lebih cakep tampilannya. Tapi kalau ngerjain sendiri kapan beresnya ya? Mending Oga berubah dulu jadi Super Oga. Nah, sekarang tinggal pasangin deh tripleknya. Waduh, kok nggak bisa berhenti gini sih? Oga, lagi ngapain sih Pak? Kok geraknya cepet amat? Iya Den, Pak Oga lagi bangun pos ronda. Biar cepet Pak Oga berubah jadi Super Oga. Tapi... Hah? Loh, Pak Oga, jangan pingsan dulu nih. Aduh, Unyil nggak kuat nih kalau harus gendong Pak Oga. Ya, gimana dong nih, Pak Oga? Pemilihan lantai rumah juga penting loh. Untuk desain kamar anak, penggunaan lantai keramik dengan gambar-gambar karakter kayak gini bisa menambah kesan ceria. Keramik polos didesain dengan aneka motif. Pertama, tentukan dulu gambar yang akan dipasang pada keramik. Desain gambar yang sudah menjadi lembaran film akan dibentuk menjadi sebidang screen. Caranya, letakkan lembaran film di atas bidang kaca berwarna hijau. Keramiknya sudah bisa dicetak nih. Cara kerjanya tidak berbeda kok. Cukup sapukan pasta warna di atas screen. Angkat, jadi deh. Letak screen harus benar-benar pas agar warna tidak bergeser dan bercampur. Untuk desain ini butuh 7 kali pewarnaan dengan 7 screen yang berbeda. Penggunaan keramik untuk lantai mulai populer pada tahun 1970-an. Di masa itu, lantai keramik dinilai lebih murah daripada penggunaan tegel dari semen. Sekarang sih, penggunaan lantai keramik sudah banyak ya. Tapi tetap saja, alas lantai masih dibutuhkan. Misalnya, untuk melindungi lantai dari kerusakan, meredam kebisingan, atau bisa juga untuk duduk-duduk santai. Informasi soal alas lantai bakal Unyil ulik sesaat lagi. Barengan Kak Atta Ulkarim yang lagi viral di sosial media nih. Stay tune ya. Unyil, yuk kita kemon. Wah, karpetnya bagus-bagus ya. Karpet tuh gak hanya berfungsi sebagai alas lantai loh. Pemilihan karpet yang tepat bisa memberi kesan elegan, kesan modern, ataupun kesan klasik. Tergantung motif yang digunakan. Toko karpet ini bukan toko biasa ya. Kak Atta Ulkarim, pemilik toko karpet ini, belakangan lagi ramai diperbincangkan di sosial media. Soalnya Kak Atta sering berkolaborasi dengan orang-orang terkenal untuk memperkenalkan seluk-beluk dunia perkarpetan. Kak Atta berasal dari Pakistan dan sudah tinggal di Indonesia selama 11 tahun. Sebelumnya keluarga Kak Atta ini sudah mulai berbisnis karpet di Indonesia sejak tahun 90-an.
Usaha karpet yang sekarang sudah tersebar di 16 kota di seluruh Indonesia. Kini dikelola Kak Ata nih. Sebagai generasi milenial, Kak Ata pengen supaya karpet lebih dikenal luas oleh masyarakat. Salah satu caranya, ya dengan memanfaatkan sosial media. Pertama saya bikin konten YouTube di Indonesia, Keluarga Hermansyah. Keluarga Hermansyah waktu itu datang Bunda Shanti dan datang Aurel bikin konten, habis itu sama Titi Kamal. Pokoknya sekarang bisa dibilang 90 artis Indonesia yang bikin konten di sini. Di toko milik Kak Ata ini, kita bisa menjumpai macam-macam karpet dari berbagai negara, seperti Turki, Iran, Afghanistan, Pakistan, sampai dari Mesir. Berbagai motif karpet di sini dibuat dengan dua macam cara, yaitu buatan tangan alias handmade dan karpet buatan mesin. Untuk karpet buatan tangan, pengerjaan karpet masih dilakukan menggunakan alat tenun yang terbuat dari kayu. Satu persatu, helaian benang wool akan dikaitkan dan dirangkai membentuk pola yang sudah digambar. Membuat karpet di Avanos Village, Turki merupakan salah satu kebanggaan bagi kaum wanita di sana loh. Bahkan ada aturan nih, kakak-kakak perempuan di sana baru boleh menikah jika sudah terampil membuat karpet. Berbeda dengan karpet handmade yang terbuat dari benang wool, karpet buatan mesin biasanya menggunakan benang yang terbuat dari bahan polipropilen. Benang sintetis polipropilen lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wool, benang jenis ini lebih mudah dibersihkan. Warnanya cerah, yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Di sini ada lebih dari 20 buah mesin rajut. Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet sampai belasan meter. Setiap mesin rajut membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun teratur seperti ini. Kalau ada benang yang putus atau habis, bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu 1 jam, mesin ini bisa merajut karpet lebih dari 10 meter lebih loh. Wah, secepat kilat nih. Soal kualitas sih, nggak diragukan lagi deh, dijamin kuat dan rapi. Nah, sekarang Kak Ata mau nunjukin nih beberapa koleksi karpet buatan pabrik yang ada di tokonya. Meski buatan pabrik, karpetnya tetap berkualitas tinggi kok. Dari segi harga, karpet buatan pabrik bisa didapat mulai dari harga 2 jutaan, tergantung dari kualitas benang dan jumlah ikatan. Jumlah ikatan karpet bisa dilihat dari bagian belakang karpet nih. Semakin banyak ikatan benang, karpet yang dihasilkan jadi lebih lembut. Harga karpet yang benangnya padat juga lebih mahal. Lanjut yuk. Kalau dilihat sekilas, karpet buatan mesin dan buatan tangan kelihatan gak terlalu berbeda ya. Tapi kalau dilihat lebih detail, gak susah kok membedakannya. Cara paling gampang, ya lihat di bagian pinggiran karpet. Karpet buatan mesin, bagian pinggirnya diberi tambahan bahan sebagai pembatas. Sedangkan karpet handmade, rumbai-rumbai di pinggirannya merupakan terusan dari bahan karpet. Jadi nggak ada bahan tambahannya. Nah, sekarang kita mau lihat karpet ajaib nih. Bukan karena bisa terbang ya, tapi karpet ini bisa berubah warna. Kalau dilihat dari satu sisi, karpet menampakkan warna cerah. Sementara di sisi lainnya, warna karpet lebih gelap. Nggak cuma perubahan warna saja yang bikin karpet ini harganya spektakuler. Selain karena buatan tangan, karpet ini terbuat dari benang sutra dengan motif yang terbilang sulit. Nah Kata, boleh dibisikin kalau yang karpet magic ini harganya berapa? Karena ini karpet kan nggak bisa nilai harga ya, kan barang seni. Ya yang jelas jangan di bawah 1 lah. 1. Ting. Apa sih yang bikin karpet tuh harganya bisa spektakuler sampai? Tergantung bikinnya tahun apa dan pakai bahan apa dan pakainya sama siapa dan yang bikin orang mana gitu. Yap, sama seperti lukisan, karpet juga termasuk barang seni dan koleksi yang harganya nggak bisa dipatok. Semakin langka dan sulit didapat, harga karpet pun semakin spektakuler. Misalnya, karpet bersejarah buatan Iran dari tahun 1726 ini nih. Sebagai barang antik, yang jelas karpet ini bisa bikin kaya mendadak. Ada juga nih metode pembuatan karpet yang menggunakan alat bernama hand tough gun.
Alat yang bentuknya mirip bor ini diisi benang, kemudian ditembakkan ke kanvas. Butuh ketelitian dan keahlian khusus untuk bisa menembakkan benang sesuai motif. Bisa dibilang karpet yang dibuat dengan bantuan alat seperti ini disebut setengah handmade. Terakhir, karpet menjalani proses finishing. Benang-benang yang masih tersisa di sela-sela motif harus dicabut supaya rapi dan motif lebih terlihat jelas. Tapi kalau mau lebih bagus, karpet juga bisa dipotong sesuai motif sehingga karpet tampak timbul. Hah? Kayu dijadiin tikar? Cuma ada di Indonesia nih. Tikar kayu tidak menyimpan debu, mudah dibersihkan, tahan lama, memberi kesan teduh dan adem, serta lebih natural. Cuma bobotnya memang lebih berat dan harganya sedikit mahal. Tikar kayu dengan aneka motif ini asli buatan Palembang loh. Bahan baku pembuat tikar kayu berasal dari limbah sisa furniture. Biasanya jenis kayu yang dipakai adalah kayu karet, sono keling, sungkai, dan manggris yang banyak ditemukan di sekitar Palembang. Yang paling penting dalam produksi tikar kayu ini adalah persiapan bahan baku. Pastikan ketebalannya pas, begitu juga lubang untuk menyambungkan dengan potongan kayu lain. Untuk motif dan warnanya sendiri, produsen tikar kayu ini sudah memanfaatkan mesin. Tikar inovatif ini berawal dari permintaan untuk membuat tikar dari susunan kayu pada tahun 2011. Melihat potensinya, tikar kayu pun dikembangkan dengan serius. Hingga ada banyak produk lainnya nih, seperti kaset kayu dan aneka tatakan piring serta alas makan. Keren! Oh iya, ada juga nih tikar lipat buatan Lamongan yang sering kita jumpai sebagai alas lesehan. Proses pembuatan pola tikar dilakukan secara manual. Wah, kebayang gak tuh gimana susahnya menyusun ratusan benang hingga membentuk pola kayak gini? Setelah benang-benang disusun, lanjut digulung deh. Oh iya, pas proses penggulungan manual ini, hitungannya harus tepat. Jadi si penggulung benang gak boleh diajak ngobrol, soalnya bisa-bisa hitungannya salah. Gulungan benang siap dibentuk menjadi tikar menggunakan mesin. Mesin yang digunakan untuk menenun tikar ini merupakan mesin pembuat sarung yang dimodifikasi sehingga cocok untuk membuat tikar. Tikar yang dibuat menggunakan mesin ini merupakan kombinasi antara benang dengan tali rafia. Jika dibandingkan dengan tikar yang terbuat dari benang sepenuhnya, tikar campuran benang dan rafia ini lebih banyak diminati. Soalnya tikar dengan bahan rafia lebih mudah dibersihkan dan dikeringkan. Nah, setelah tikar selesai ditenun, dijahit dulu bagian pinggirnya biar lebih rapi. Bagian pinggiran dan pegangan tikar dibuat menggunakan sisa benang yang tidak terpakai. Jadi nggak ada benang yang terbuang sia-sia. Yuk kita kemon! Ingin mempercantik rumah dengan aneka tanaman tapi nggak punya lahan luas? Kokedama nih solusinya. Kokedama merupakan seni bertanam dari Jepang yang bisa memperindah rak atau meja di ruang tamu dan ruang belajar. Yuk mulai bikin kokedamanya. Siapkan dulu wadah dilapisi plastik yang berfungsi sebagai cetakan. Lanjut deh, kita isi pakai gambut lumut. Kalau kesulitan mendapatkan gambut lumut, kita juga bisa pakai sabut kelapa sebagai alternatif. Nah, untuk bagian dalam kokedama, campurkan dengan kokopit. Kokopit ini berperan sebagai pengganti tanah. Lanjut, kita taruh tanaman untuk kokedamanya. Boleh jenis apapun, asal tanamannya tidak berkambium. Soalnya kokedama diperuntukkan khusus buat tanaman yang gak bisa tumbuh besar. Seperti sirih, aglonema, lidah buaya, peperomia, dan masih banyak lagi. Setelah itu, lingkari kokedama dengan benang. Terus putar sampai padat. Kira-kira sampai kokedamanya gak bakal rontok. Sebagai variasi, kita bisa menghias kokedamanya nih. Bisa pakai rotan sintetis dengan warna kesukaan. Pola talinya bisa diatur membentuk garis melengkung atau jaring-jaring juga. Tuh, jadinya lebih cerah kan? Kita juga bisa meletakkan kokedama sebagai dekorasi dalam ruangan ataupun di luar ruangan, tergantung jenis tanamannya.
Kata pepatah, rumahku istanaku. Menggunakan dekorasi dan perabot yang nyaman jadi kunci supaya kita betah tinggal di dalamnya. Semoga tayangan hari ini bisa menginspirasi teman-teman ya. Sampai jumpa di episode Si Unyil berikutnya. Dadah!